Betul. Baik, kita mulai aja nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, karena udah mundur cukup jauh juga. Jadi yang bergabung sebanyak 68 orang, semoga cukup juga mewakili nih teman-teman ya. Titi yang izin untuk buka acara Niki, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat sore semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Izin, marilah kita mengucapkan puji syukur karena hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan sosialisasi tentang program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau kepada adik-adik dari Primakara University. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh pimpinan dari Primakara University yang telah hadir dari Primakara University yang telah hadir pada hari ini, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk sosialisasi bersama adik-adik kita di Alfa Prima. Nah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Titi yang mewakili lembaga Alfa Prima mengucapkan banyak terima kasih karena University telah mencoba untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Alfa Prima untuk bagaimana kita atau menyiapkan berbagai produk-produk atau pilihan-pilihan kepada adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikannya ke strata 1 dengan berbagai jurusan yang dimiliki oleh Primakara University. Dan harapannya adik-adik kita bisa diberikan beberapa kemudahan-kemudahan, terutamanya baik itu pembelajaran, kemudian baik dari segi pembiayaan dan lain sebagainya, agar adik-adik kita tetap melaksanakan bekerja dan juga tetap melanjutkan perkuliahannya. Karena kalau di Alfa Prima mungkin Titi yang sampaikan,
Anak-anak kita cukup banyak yang sudah bekerja, bahkan setiap tahunnya hampir 70% anak-anak sudah bekerja sebelum wisuda. Dan yang gabung hari ini beberapa yang sudah bekerja juga dan ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, mohon nanti dari teman-teman Primakara bisa memberikan berbagai informasi berkaitan dengan program RPL ini, dan semakin banyak anak-anak kita difasilitasi untuk diberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, mungkin itu saja dari Tiang. Tiang ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk itu, waktu saya serahkan kepada Mbak Nitya untuk sosialisasi kepada adik-adik kita di Alfa. Silakan, Mbak Nitya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Yulia dan teman-teman semua di Alfa Prima. Terima kasih sudah memfasilitasi kami nih, Mbak, untuk datang ke Alfa Prima meskipun secara daring ya dulu ya. Soon kita jadwalkan secara offline untuk ketemu adik-adik di sini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Bu Tri, Budi Artini juga sudah bergabung di sini, dan semuanya juga rekan-rekan Alfa Prima, rekan-rekan dari Primakara, bahkan semuanya sudah sangat excited banget untuk ikut sosialisasi RPL ini. Jadi semua kepala program studi nih Mbak Yulia kita bawa ke sini semua. Jadi oke, selamat sore, kita mulai ya Mbak Yulia ya. Iya, silakan Mbak Nitya. Untuk memperkenalkan tim saya. Oke, halo, selamat sore adik-adik semua. Gimana nih? Halo, selamat sore. Sore, Kak. Oke, sore. Bisa raise hand? Ini kenapa yang nggak ada yang on cam nih? Bisa raise hand? Sore, Kak. Iya. Oh, hello. Ya, hello Dewa Ready. Saya sapa dulu nih teman-teman semua di sini. Oke. Halo. Oke, Ayu Sanjani. Oke, Tarisilayani. Oke. Ini nggak ada yang mau nemenin saya on cam nih, teman-teman? Gimana? Halo. Ya, mungkin sambil bergabung di situ kali Mbak Nitya, karena ada yang kerja kan, jadi masih gabungnya secara di tempat kerja juga. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Oke, ya nggak apa-apa, meskipun belum ada yang on cam, tapi hatinya tetap Primakara nantinya dan Alfa Prima ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin share screen langsung ya Mbak Yulia dan teman-teman semua. Bentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, pepatah bilang nih, tak kenal maka tak apa? Tak sayang. Oh, masa? Oke, yang tak kenal maka ya tak kenal. Mari kita kenalan dulu ya dengan tim juga dari Primakara. Oke, yang pertama perkenalkan ya adik-adik semua, nama saya Desa Putu Nitya Dewi. Saya aslinya dari Singaraja. Mungkin teman-teman dari Alfa Prima Singaraja. Hai semua. Berapa orang nih kira-kira dari Alfa Prima Singaraja? Ada berapa orang nih dari Alfa Prima Singaraja tadi? Oke, ada satu Kadek Sekarini. Oke, hai. Oke. Saya Singaraja. Sanjani. Oke, Ayu Sanjani juga dari Singaraja. Oke, saya sudah dapat 2 orang nih dari Bulldog nih, Buleleng Dogen ya.
Oke, di sini saya juga Saya juga di dari Singaraja, Primakara. Bu. Oh ya, siapa? Saya juga, Bu. Oh banyak ya. Oh, oh ya. Iya, kita dari kita Oke, juga, Bu. Mas Septian itu banyak juga yang dari Singaraja ya. Bulldog nih, kita tim Bulldog nih teman-teman. Oke, di sini perkenalkan. Oke, nanti bisa teman-teman sebut Ibu Nitya, Kak Nitya. Karena saya masih merasa muda ya nih nampaknya ya. Oke, saya di sini sebagai Kepala Program Studi Akuntansi. Mungkin teman-teman di sini, adik-adik Alfa Prima pasti ada yang jurusan komputer akuntansi ya. Ada ya, banyak ya. Semoga banyak nih yang ikut program studi akuntansi ini. Oke, saya saat ini menjabat sebagai Kaprodi di akuntansi. Nah, sempat juga menjabat sebagai Kepala Keuangan Accounting dan Pengadaan juga dulu di STMIK Primakara. Sekarang kita sudah berubah bentuk menjadi Primakara University. Dan sebagai trainer juga adik-adik Microsoft Office, ABSS Accounting. Kalau misalnya adik-adik yang akuntansi belajarnya Mayobi, kenal ya, tapi sekarang di Asia namanya ABSS Accounting. Dan juga sebagai pendamping aktif UMKM. Nah, selain itu adik-adik, saya juga mengajak nih Ibu Dekan saya juga. Saya ajak semua nih, Ibu Tri Budi Artini, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu. Kemudian ada juga Ibu Dekan, lagi satu Fakultas Ilmu Komputer nih, Ibu Vika. Kemudian ada Kepala Program Studi Manajemen, Ibu Praba. Hai Ibu Praba. Halo, selamat sore semuanya. Ya, Kepala Program Studi dari Bisnis Digital, Ibu Irma. Ya, saat ini beliaunya dengan Ibu Dekan, Bu Tri, sedang mengikuti workshop. Oh, bisa. Oke, Ibu Irma. Hai, Ibu Irma. Ini Kepala Program Studi Bisnis Digital. Kemudian di sini juga ada program studi dari Desain Komunikasi Visual. Hai, Ibu. Halo semuanya. Ibu Sri Utari. Kemudian ada Kepala Program Studi juga dari Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Prames. Kemudian sama Pak Yudi juga. Pak Yudi bergabung ya. Itu jadi Kepala Program Studi Informatika. Ibu Ita dari Kepala Program Studi Sistem Informasi. Jadi semua lengkap ya di sini Kepala Program Studinya ikut mendampingi sosialisasi ini. Tapi mohon izin mewakili ibu-ibu, saya menyampaikan sosialisasi program RPL ini. Oke, adik-adik semua nih biar nggak boring ya, kita perkenalan. Kira-kira kalau saya ajak main game dulu bisa? Nanti yang bisa menjawab, oke, ini akan ada hadiah buat kalian. Gimana, setuju nggak? Setuju. Gimana, setuju nggak? Setuju? Oke, hadiah OVO deh, berupa saldo OVO. Siapa nih yang setuju nih? Oke, Lilis, siapa lagi? Oke. Oke. Ya, saya setuju juga. Oke, ya. Sip. Oke, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Clue-nya ini berpikir dulu ya sebelum menjawab. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Siapa nih yang pertama raise hand nih? Oke. Ada yang bisa menjawab? Open cam? Saya Kak. Siapa? Oke, siapa nih? Kakak ada saya. Saya, Kak. Oke, saya hand pertama ya. Oke, siapa yang mau buka open cam dulu? Ada yang mau bisa jawab nggak? Saya, Kak. Oke, ayo silakan dijawab. Apa? Buku cerita. Salah. Ada yang bisa nebak nggak? Ingat clue-nya Tugas akhir, Kak. dulu sebelum menjawab. Salah. Tugas akhir. Sanjani apa? Tugas akhir. Tugas akhir. Salah. Siapa lagi nih? Saldo OVO Point nih saya kasih 50.000 nih. Saya langsung Saya, transfer. Kak. Buku cerita. Buku cerita, Kak. Salah. Siapa lagi? Yunita? Raise hand siapa? Ada yang bisa? Nggak ada?
Salah, buku cerita salah. Siapa nih? Sekar ini? Gimana? Nyerah nggak? Sanjani gimana? Ada lagi? Bagi saya itu seperti buku cerita, Kak. Oh, dari oke. Udah salah semua. Karena Apa? kelihatannya ada buku, seri, dan tambahan, Kak. Artinya buku cerita, Kak. Itu dari pikiran saya, Kak. Oke. Oke, salah nih. Salah. Oke, saya kasih waktu lagi satu menit ya. Ada yang berani coba nggak? Ini apa nih? Ingat ya clue-nya, berpikir dulu sebelum menjawab adik-adik. Ini biar, oke, tes konsentrasi ya. Jadi sebelum kita memasuki, gimana? Desi? Jawabannya buku cerita. Betul. Oke, Desi dapat saldo OVO ya, 50.000 ya. Kenapa kira-kira? Karena dulunya kan kita harus berpikir, jadi kita harus berpikir dulu sebelum menjawabnya. Oke, betul. Kayak kata gitu. Oh, betul. Oke. Terima kasih Desi. Oke, jadi clue-nya sama-sama, Kak. Oke, Yunita udah nggak dapat kesempatan lagi. Udah betul, Desi. Nanti ingat kirim nomor HP ya, Desi ya. Nanti kita kasih OVO, saldo OVO. Iya, Thank you. Ya, itu berpikir dulu sebelum menjawab. Jadi ketika kalian disuruh mikir dulu, pasti orang mikir tuh, apa ya, buku cerita. Oke ya. Nanti akan ada permainan lagi di akhir kok. Oke, kita lanjut ya. Semoga sedikit refreshing buat kalian. Oke, next. Oke, teman-teman di sini adik-adik semua pernah dengar nggak jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL? Ada yang pernah mendengar nggak RPL atau pernah ikut sosialisasi sebelumnya? Rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi bisa saya jelaskan ya teman-teman di sini, adik-adik semua, apa sih sebenarnya itu RPL? Kenapa sih kita mensosialisasikan rekognisi pembelajaran lampau ini? Kenapa? Apa pentingnya? Apa pentingnya sih buat kalian? Apa pentingnya juga buat Alpha Prima dan Primakara? Oke, rekognisi pembelajaran lampau ini, payung hukumnya ini ya, ini resmi dari Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang RPL, itu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Nah, di sini nih, bonusnya di sini, teman-teman. Program pemerintah ini mendukung gerakan belajar sepanjang hayat. Di sini ada pengakuan atas capaian pembelajaran. Contoh nih adik-adik. Jadi adik-adik dari Alpha Prima ini mungkin ada yang dari program D1 dan D2, itu mata kuliahnya itu bisa dikonversi, diakui. Jadi kalau kalian misalnya nih mengikuti program RPL ini, contoh nih dari akuntansi nih, sebelumnya di kuliah sudah mendapatkan pengantar akuntansi. Jadi ketika kalian mengikuti program atau pendaftaran RPL ini, jadi nggak perlu kalian mengambil pengantar akuntansi itu, mata kuliah pengantar akuntansi lagi di prodi akuntansi contohnya atau prodi sejenisnya. Itu akan langsung dikonversi. Jadi kalian tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah tersebut. Benefitnya apa sih ikut program rekognisi pembelajaran lampau ini? Ini ya, rekognisi itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya itu pengakuan pembelajaran lampau. Lampau itu yang lama. Jadi ketika kalian ingin mengikuti program RPL ini di Primakara, jadi pembelajaran atau capaian pembelajaran kalian, mata kuliah kalian itu bisa dikonversi sepanjang memang sesuai dengan kurikulumnya Primakara. Misalnya seperti tadi mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, aplikasi komputer akuntansi, itu yang basic sesuai dengan kurikulum Primakara, kalian tidak usah menempuh itu lagi. Jadi benefit yang kalian akan peroleh dari rekognisi pembelajaran lampau ini banyak sekali.
Nanti saya jelaskan. Jadi kenapa sih tujuannya ini, RPL ini apa? Tujuan RPL ini untuk memberikan kesempatan. Ini program pemerintah mendukung pembelajaran untuk belajar itu sepanjang hayat. Jadi ada istilah long life education, memberikan kesempatan kalian belajar melalui pendidikan formal. Jadi untuk memotivasi kalian atau membudayakan budaya belajar ini untuk melalui pendidikan formal. Contohnya juga kalau misalnya adik-adik di sini misalnya ada yang punya pengalaman kerja atau kompetensi yang relevan dengan program studinya, itu bisa diakui sepanjang selama kita melakukan assessment terhadap capaian pembelajaran adik-adik itu sesuai. Jadi lulus ujiannya, seperti itu ya. Jadi tujuan RPL ini yaitu kembali lagi membudayakan kalian, memotivasi kalian untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, oke ya. Ingat adik-adik di sini, pendidikan itu adalah investasi terbaik kalian. Jadi kalian memilih Alfa Prima itu merupakan investasi kalian. Kalau saya tanya, kenapa kalian melanjutkan program studi di Alfa Prima gitu? Kenapa kalian melanjutkan? Kenapa nggak SMA aja langsung misalnya kalian bekerja atau apa? Kenapa harus kalian menempuh pendidikan di Alfa Prima? Gimana kira-kira? Karena ibaratnya kalau kita mengenyam pendidikan itu ibaratnya itu investasi, kalau seperti menabung ya. Kalau misalnya kalian menabung di bank itu kalian dapat imbal hasil berupa apa kira-kira? Kalau kalian menabung di bank. Berupa bunga, Kak. Betul, berupa bunga. Jadi kalau kalian investasinya di bidang pendidikan, apa yang akan kalian dapatkan? Apa kira-kira? Kalau kalian mengenyam pendidikan, kalian melanjutkan ke Alfa Prima, benefit apa yang ingin kalian dapatkan? Impian kalian apa? Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, Kak. Betul, ilmu, pengalaman, itu kan investasi terbaik kan? Nggak bisa dibeli. Ini sangat berharga, nggak ternilai harganya, ilmu dan sebagainya. Yang kelak kalian, apa yang kalian inginkan? Jenjang karir nanti yang lebih baik lagi, benar kan? Misalnya kalau dibandingkan kalian misalnya tamat SMA dengan misalnya di Alfa Prima, mana jenjang karirnya akan lebih baik? Terbuka kesempatannya mana yang lebih baik? Tentu saja yang setelah kuliah di Alfa Prima kan kesempatannya lebih baik. Di sana kalian menerima program magang dan sebagainya. Ya kan? Ketimbang apa? Teman-teman kalian yang di tamatan SMA atau SMK. Jadi kalian dibekali keterampilan. Sama. Makanya saya sebut pendidikan itu adalah investasi terbaik kalian. Jadi semakin banyak kalian misalnya itu menempuh pendidikannya, investasi kalian akan semakin banyak. Semakin banyak pula yang kalian akan tuai hasilnya. Benar kan? Kalau misalnya kalian semakin banyak menabung di bank, banyak nggak bunganya? Banyak kan teman-teman? Ada yang masih nabung di bank? Oke. Iya, banyak. Kalau misalkan ada kita ini mendapatkannya itu bunga sekitar nabungnya itu udah ada per tahun dapat bunga itu, kalau per bulannya dapat sekitar rupiah gitu. Iya, betul. Nah, banyak kan, begitu juga dengan ilmu. Semakin banyak ilmunya, gimana? Ya kan, nggak bisa kalian bayangkan kan? Maka dengan itu, pendidikan itu akan membuka kesempatan, memperbesar kemungkinan kalian untuk lebih sukses lagi. Benar nggak? Sama seperti saya ya teman-teman, yang saya ceritakan pengalaman saya ini sama seperti kalian. Saya tamat SMK-nya akuntansi. Saya itu kerja. Ya, kerjanya sebagai ya di kasir dan sebagainya. Kemudian memperoleh lagi kesempatan untuk berkuliah di S1, upgrade diri kan, upgrade pengetahuan lagi, pengalaman dan sebagainya, menempuh pendidikan di S1, kemudian bisa menjadi staf accounting-nya Primakara dulu. Dulu tuh STIMIK Primakara ya, dulu pada tahun 2017. Kemudian saya upgrade diri lagi dengan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, S2, saya berhasil mendapatkan apa? Jenjang karir lagi yang lebih tinggi.
jadi kepala keuangannya. Kemudian setelah itu baru-baru ini juga karena kita terus ya upgrade diri kita ya, teman-teman dan adik-adik semua. Jadi yang belajar sepanjang hayat, entah itu dari belajar dari pendidikan informal, non formal dan sebagainya, tetap belajar terus, jangan berpuas diri. Sekarang jadi kepala program studinya akuntansi di Primakara University, Universitas Primakara. Itu membuktikan bahwa pendidikan itu adalah investasi terbaik kalian. Itu saya yakini. Apalagi ini kebanyakan yang cewek semua ya ini ya. Ada yang cowok nggak di sini? Oke, ada. Oke. Semua. Apalagi sebagai seorang cewek ataupun cowok itu, pendidikan itu sangat penting banget sebagai bekal kalian. Meskipun nanti jadi ibu rumah tangga atau apapun, tapi jadi ibu rumah tangga itu, kita kan mendidik anak-anak kita nanti. Ya kan? Jadi kita dulu yang harus berpendidikan. Setuju nggak? Setuju ya teman-teman semua? Jadi seperti itu. Ya, itu pendidikan itu adalah investasi terbaik kalian pokoknya. Jadi kenyamlah pendidikan setinggi-tingginya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Ayu Sanjani mimpinya jadi apa? Ingin jadi apa, Kelak? Saya bermimpinya awalnya ingin menjadi poluan, dan kalau jika Ayu mencari S1 sudah tamatnya itu ingin mencari guru perguruan, Kak. Iya, jangan takut. Jangan takut, bermimpi-mimpi kan gratis. Jadi ketika mimpi kamu eksekusi, ya akan terwujud. Astongkare ya Ayu ya, sesuai dengan cita-cita dan ekspektasimu. Jadi tetap kalian harus upgrade diri dengan pendidikan, mengenyam pendidikan itu. Ingat, pendidikan itu adalah investasi terbaik buat kalian. Nggak ada lagi investasi yang terbaik, itu pendidikan. Selain investasi kesehatan ya, itu penting juga. Itu jangan salah. Oke ya teman-teman. Next kita lanjut lagi. Ini saya biar bisa kelihatan. Oke. Jadi apa kelebihan kalian nih untuk mengikuti program RPL ini? Apa sih? Jadi dengan kalian mengikuti program RPL ini, jadi pengakuan capaian pembelajaran kalian yang di Alpha Prima ini yang kalian pernah tempuh itu diakui. Sehingga masa studi kalian akan lebih singkat. Ya, bisa ditempuh nih aturannya paling singkat 2 semester. Jadi tergantung dari jenjang yang kalian pilih. Ya, jadi masa studi kalian itu lebih singkat. Biasanya kalau jalur biasa, kalau misalnya orang-orang ini mendaftar langsung ke Primakara itu masa studinya paling singkat itu 3,5 tahun. Jadi kalau kalian misalnya dari D1, D2 ini, jadi masa studinya bisa lebih singkat. Paling nggak 1,5 tahun kalian sudah bisa lulus dari Primakara. Itu keunggulan dari program RPL. Jadi pengakuan dari capaian pembelajaran kalian sebelumnya di Alpha Prima itu diakui di Primakara. Ya, nanti pengakuan ini bagaimana caranya? Ya bisa langsung dikonversi atau kita melakukan assessment. Jadi kita melakukan validasi nih, benar nggak nih teman-teman nih? Misalnya ada yang sudah bekerja, bisa menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Jadi bisa kita assessment, kita nilai. Kita lakukan wawancara dan sebagainya. Atau kalau dari Alpha Prima, karena dia sudah mempunyai transkrip nilai yang sah, jadi kita bisa langsung akui. Kemudian kelebihannya apa nih di program RPL jenjang sarjana di Primakara? Kalian bisa memilih waktu kelas. Ada kelas pagi dan ada kelas malam. Ya, itu jadi kelebihan program RPL jenjang sarjana. Nah, di sini ada 2 tipe RPL, teman-teman. Jadi pengakuan dari pendidikan formal, contohnya misal nih, ada anak D3 ingin melanjutkan ke S1. Itu pendidikan formal. Kemudian ada pengakuan dari pendidikan non formal atau pengalaman kerja. Misalnya dari dia sudah bekerja, contohnya. Sudah bekerja selama 5 tahun misalnya sebagai manajer keuangan seperti itu. Ingin melakukan pendaftaran program RPL itu bisa. Kita lakukan assessment penilaian. Di pekerjaan dia job description-nya? Dia menyusun laporan keuangan. Jadi harus dibuktikan, divalidasi benar nggak bisa menyusun laporan keuangan.
Nah, kalau misalnya dia bekerja, dia harus memiliki surat keterangan pengalaman bekerja. Seperti itu. Jadi ada 2 tipe RPL. Karena adik-adik ini dari D1, D2 Alpha Prima ini sudah langsung mempunyai transkrip nilai, jadi sudah bisa langsung kita konversi ke SKS. Ya, adik-adik ya. Nah, gimana nih alurnya? Alur RPL ini seperti apa? Caranya, mekanisme penyelenggaraan ini seperti apa? Kalau misalnya dari pendidikan formal, dia langsung alih kredit. Kita langsung melakukan asesmen terhadap transkrip nilainya adik-adik. Kita tetapkan berapa nih SKS yang diakui. Dan berapa nih yang harus ditempuh lagi oleh adik-adik nanti. Misalnya anak D2 nih. Misalnya lagi 1,5 tahun, misalnya lagi tempuh mata kuliah mana saja nih sisanya yang harus bisa ditempuh. Kemudian kalau misalnya adik-adik dari RPL pendidikan non formal atau pengalaman kerja, kita lakukan asesmen dan rekognisi. Itu untuk kita akui SKS-nya. Kita bisa lihat portofolio adik-adik, misalnya kalau pengalaman bekerjanya, surat pengalaman bekerjanya, kemudian dan bukti-bukti yang lainnya, sertifikat dan sebagainya. Kemudian baru kita kalian bisa langsung melanjutkan pendidikan kalian di Primakara. Jadi sesuai dengan sisa SKS-nya. Yang mana nih yang belum kalian tempuh di Alpha Prima, itu yang kalian lanjutkan. Baru kita terbitkan ijazah. Oke ya, jadi seseorang yang ikut RPL itu nggak langsung dapat ijazah S1, dia harus menempuh dulu pendidikan, ya agar sesuai dengan capaian dan profil lulusan di Primakara. Ya, oke, udah mekanisme. Nah, di sini RPL ini yang menjadi pilihan adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau mendaftar ke Primakara, ada banyak sekali nih pilihan program studi adik-adik yang sesuai. Kita ada 2 fakultas adik-adik, ada fakultas ekonomi, di sini fakultas ekonomi, ada program studinya S1 akuntansi, program studinya bisnis digital, ini kaprodinya juga ada semua di sini, ada kepala program studi semua ada di sini ya bergabung ya, ada program studi manajemen juga, ada 3 di sini, program studi di fakultas ekonomi dan bisnis. Ini juga akan menjadi pilihan adik-adik mau lanjut kemana setelah ini. Setelah kalian lulus dari Alpha Prima. Ya. Nah, akuntansi. Pilihan program studi akuntansi ini. Jadi prodi akuntansi kita ini di Primakara keunggulannya apa sih? Ini keunggulannya ini kalian bisa merasakan pengalaman belajar langsung dengan praktisi. Jadi semua praktisi, termasuk saya pun praktisi. Jadi saya pernah menjabat sebagai kepala keuangan, kemudian ada Ibu dosen, Bu Tri, sebagai auditor yang sudah berpengalaman. Kenapa? Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Oke, sip. Oke. Kelihatan ya adik-adik semua? Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Tadi nggak kelihatan ya? Oke, kelihatan ya, sudah ya. Oke, sekarang ada pilihan program studinya manajemen. Di sini manajemen ini kenapa nih? Mungkin belum di full screen, Ibu. Oh ya, oke, sudah. Oke, kelihatan ya? Kelihatan tapi nggak di full screen. Oke, sudah ya, kelihatan ya. Oke, thank you ya, Adik. Oke, sekarang ada manajemen nih. Kalau adik-adik barangkali ada yang ingin melanjutkan ke program studi manajemen, ini manajemen kita perpaduan antara teknologi informasi ya, di pertama di Bali. Jadi tidak hanya berfokus pada ilmu manajemen dan bisnis saja, tapi juga teknologi informasi. Oke, ini kalian bisa berkarir sebagai business manager, business analyst, technopreneur. Kemudian ada fakultas teknologi informasi dan desain. Nah, di sini, oke, sebentar ya. Ini, Oke, ini bisnis digital nih, saya belum selesai ke fakultas ekonomi. Ini prodi bisnis digital ini menawarkan apa saja sih ini? Jadi sekarang sudah semuanya basisnya IT ya, termasuk bisnis pun dijalankan. Ini nggak boleh ketinggalan nih.
Semua harus unggul nih di era digital ini. Semua berbasis IT. Program studi pun ini terampil dengan pengetahuan di bidang IT-nya. Jadi proyeksi karir kalian bisa menjadi digital business consultant, digital marketing ya, apalagi marketing sudah nggak zaman lagi ya kita marketing promosi door to door, bawa brosur. Jadi sudah ada digital marketing, jadi akan lebih banyak views-nya ya di Instagram dan sebagainya ketimbang kita nyebarin brosur seperti itu ya. Itu juga kemudian next kita langsung ke Fakultas Teknologi Informasi dan Desain. Jadi di sini ada 4 program studi ya. Adik-adik semua ya, ada S1 Informatika, Sistem Informasi Akuntansi, Desain Komunikasi Visual. Ada banyak pilihan ya nanti yang akan bisa kalian pilih sebagai RPL kalian. Informatika nih memberikan pengalaman belajar untuk memenuhi kemampuan mahasiswa dalam Intelligent System Developer. Ini proyeksi karirnya bisa jadi CTO, programmer, game developer nih yang bisa merancang bisnis game nih. Kemudian yang kedua, ada sistem informasi. Di sini proyeksi karirnya bisa menjadi sistem analis, UI dan UX designer, database administrator. Ya. Gimana tadi ada yang angkat tangan ya? Gimana, Dek? Oh, masih prodi manajemen ya? Oh, di saya sudah, oke, thank you ya. Kalau ini sudah ya? Ini sepertinya ada kendala teknis. Sudah sistem informasi? Ini saya nggak giniin aja ya kali ya. Sudah ya sistem informasi ya. Ini saya nggak slideshow, sepertinya masih ada kendala teknis. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita ke sistem informasi. Oke, yang seperti yang tadi saya bilang nih, bisa UI sebagai UI dan UX designer, sistem analis juga proyeksi karirnya. Ini membekali mahasiswa ini dengan keterampilan manajerial bisnis digital, sekaligus menjembatani komunikasi antara programmer dan end user-nya. Ini orang IT nih. Kemudian next, ada program studi sistem informasi akuntansi. Jadi perpaduan antara sistem informasi dan akuntansinya. Dia ada perpaduannya. Jadi di sini proyeksi karirnya sebagai Chief Financial Officer, Accounting Software Developer, ini sebagai kompetensinya Accounting Information System Analyst dan Information System Management nih. Ada IT Auditor, Controller, atau Accountant juga. Jadi perpaduan antara sistem informasi dan akuntansi. Itu banyak banget pilihan karir adik-adik atau pilihan program studi adik-adik. Jadi adik-adik mau kemana? Mau ke akuntansi, ikut saya nih. Mau ke manajemen, nanti ikut Bu Praba. Hai Bu Praba. Mau ke bisnis digital, ikut Bu Irma. Jadi ada Bu Pramesti ke sistem informasi akuntansi. Ada banyak pilihan program studi sesuai sekarang dengan apa nih keinginan cita-cita adik-adik ini. Ayo mari kita wujudkan sama-sama di Primakara. Mau jadi akuntan, ayo. Jadi akuntan, ada akuntansi ini berbasis juga digital. Jadi nggak hanya konvensional ya, hanya menulis tuh. Barangkali juga di Alfa Prima saya lihat kurikulumnya sudah semua ya basisnya digital ya. Jadi sudah mengadopsi terkait digitalisasi. Jadi semua proses penyusunan laporan keuangan itu sudah menggunakan software. Jadi itu sama seperti itu ya adik-adik. Sebentar. Oke, jadi adik-adik di sini yang terakhir ada prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi adik-adik yang suka ngedesain nih, ini jago banget nih ngedesain, desainnya apa aja, jadi animator bisa. Kemudian proyeksi karirnya jadi game developer, digital art-nya bisa. Jadi fotografer, videografer bisa. Jadi siapa nih adik-adik yang
Yang suka videografi, fotografi, dicocok nih masuk ke sini nih. Yang jadi desain, ini cocok banget masuk ke sini. Ada banyak ya program, pilihan program studi. Oke. Next, nah, jadi apa nih kriterianya mahasiswa untuk ikut RPL ini? 1, lulusan SMK atau SMK atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Itu bisa kita RPL-kan. Jadi bisa kita konversi ini teman-teman pengalaman kerjanya. Misalnya di bidang akuntan, misalnya menjadi staf accounting. Apa saja nih pekerjaan portofolionya yang pernah dikerjakan ini? Apa saja sih kompetensinya selama dia bekerja? Kemudian yang kedua, lulusan D1, D2, D3 termasuk kalian nanti ya, adik-adik semua, lulusan D1, D2-nya Alfa Prima ini bisa langsung ikut RPL-nya di Primakara dengan modal transkrip nilai kalian saat kalian lulus itu. Kemudian ketiga, peserta yang pernah mengikuti kuliah di program sarjana tetapi tidak selesai. Itu juga bisa. Ini untuk mendukung kalian, memotivasi kalian belajar. Makanya pemerintah itu merealisasikan program RPL ini. Jadi ini harus dilengkapi adik-adik dengan surat keterangan kalian pernah kuliah. Jadi nggak sia-sia kalian dulu kuliah. Terus, kalau misalnya ada yang adik-adik misalnya punya tetangga atau siapapun yang dulunya tidak sempat selesai menyelesaikan kuliahnya di bangku kuliah, itu bisa. Oke. Nah di sini nih tadi Bu Yulia pesen nih, apa sih benefitnya dari Alfa Prima ya, mengikuti program RPL ini. Semoga bisa diberikan kemudahan, baik kita wujudkan itu semua. Akan diberikan kemudahan dengan free DPP dan free SPP selama 1 semester. Khusus ya untuk Alfa Prima aja ini ya, free DPP. Adik-adik free DPP, DPP-nya di Primakara itu 15 juta. Jadi karena kalian Alfa Prima kita sudah bekerja sama dengan Alfa Prima, jadi kalian tidak perlu membayar lagi DPP sebesar 15 juta di awal itu. Sudah free untuk lulusan Alfa Prima. Ya. Jadi kalian tidak perlu lagi membayar DPP sebesar 15 juta itu di awal. Karena kita sudah kerja sama dan MOU dengan Alfa Prima. Kemudian kita juga memberikan free SPP ini 1 semester untuk kalian. Jadi misalnya selama dikonversi nih kalian D2 contohnya anak-anak ini ketika sudah dikonversi, oh ternyata sisa SKS-nya ini lagi 44 SKS atau 50 SKS nih ditempuh. Atau lagi 10 mata kuliah atau 20 mata kuliah aja. Selama 3 semester, jadi 1 semesternya kita berikan free. Seperti itu ya adik-adik, jadi benefitnya itu kita berikan kemudahan dalam konversi. Jadi misal contoh yang seperti tadi saya bilang, kalian sudah pernah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, jadi ketika kalian masuk ke program studi akuntansi, kalian nggak perlu lagi menempuh itu. Karena sepanjang capaian pembelajaran itu sama. Ya, yang lainnya juga seperti itu. Itu benefit yang akan kita berikan. Jadi kemudahan konversi itu. Dan kemudahan di bagian biaya, administrasi biayanya. Free DPP sebesar 15 juta, free SPP sebesar 4.250.000. Ya, gimana? Ada lagi mau kemudahan apa lagi adik-adik semua? Gimana kira-kira? Oke. Ada lagi tambahan, ingin kemudahan apa lagi nih yang diberikan nih? Fasilitas apa lagi yang diinginkan oleh adik-adik ini? Semua akan kita akomodir. Oke. Oke, jadi program ini terbatas ya, hanya untuk 20 orang per prodi. Jadi kalau kalian misalnya tertarik mau daftar, silakan langsung menghubungi dari pihak Alfa Prima, Bu Yulia bisa dihubungi, Pak Trisna juga bisa, staf di Alfa Prima juga bisa, nanti akan disampaikan ke Primakara. Itu ya, adik-adik langsung saja hubungi bagian informasi di Alfa Prima. Atau kalian bisa langsung hubungi kami di Primakara, bisa, kami akan bantu.
Kenapa harus Primakara University? Kenapa nggak kayak yang ini? Kenapa harus Primakara nih? Nah, kenapa? Satu, Primakara itu terjamin kualitasnya. Kenapa? Karena kami sudah tersertifikasi 2 standar ISO. Dan institusi kami sudah terakreditasi dengan baik sekali, dengan kualifikasi sangat baik ya. Kemudian apalagi nih kampus terbaik nih di bidang IT dan bisnis terbaik tahun 2020 se-Bali dan Nusa Tenggara. Dan menjadi kampus terinovatif 2021 se-Bali dan Nusa Tenggara. Dan sering banget dikunjungi menteri. Siapa yang tahu Primakara ini dikunjungi oleh menteri siapa saja? Dapat hadiah OVO lagi. Gimana? Kira-kira Primakara sempat dikunjungi menteri siapa saja nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ini saya nanti kasih hadiah nih yang bisa nebak nih. Jadi kenapa menteri itu mau berkunjung ke Primakara? Ya karena kualitinya. Karena ada keunggulannya di sana. Di bidang startup-nya. Ya, apalagi sekarang sudah industri 4.0 dan society 5.0. Jadi semuanya berbasis digital. Termasuk akuntan juga. Prodi akuntansi ini jangan sampai digantikan oleh robot ya. Itu keunggulannya di Primakara. Gimana kira-kira teman-teman, adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan silakan langsung di kolom komentar atau raise hand ya. Oke, gimana? Tari? Bagaimana? Siapa? Ada yang ingin ditanyakan tentang program RPL ini? Jadi karena saya yakin kenapa sih kita Primakara ini kerjasamanya dengan Alpha Prima? Oke, oh link absensi, oke. Kenapa kerjasamanya dengan Alpha Prima ya? Karena kita tahu Alpha Prima itu kualitasnya jangan diragukan lagi. Apalagi kita sebagai pengguna lulusan ya, kalau Alpha Prima ini di sini juga ada lulusan Alpha Prima di sini. Ada 5 orang bahkan lulusan Alpha Prima. Ya jangan diragukan lagi kualitinya. Jadi dalam bidang konversi pun kita akan lebih mudah karena secara capaian pembelajaran itu sudah terpenuhi. Jadi kita percaya kualitasnya Alpha Prima. Gimana kira-kira ada pertanyaan? Adik-adik semua? Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Gimana? Belum? Oke. Ayu Sanjani dari Singaraja mana, Ayu? Yang dari Singaraja yang tahu tadi. Dari Singaraja bagian Penarukan, Kak. Tinggalnya di Penarukan. Oke, Dewa ready? Oh, ini ada yang angkat tangan Dewa. Gimana? Oh, hand aja. Ingin hai. Oke, saya dari Panji. Ayo, kalau teman-teman yang dari Singaraja, saya aslinya dari Panji. Panji tahu ya, deket banget sama kampusnya Alpha Prima. Tinggal lampu merah itu kemana ya arahnya ya? Ke selatan jadinya ya. Saya paling arah nih, sudah lama di Denpasar jadinya. Gimana, ada pertanyaan kira-kira? Gimana Ayu Sanjani? Tertarik untuk mengikuti program RPL atau yang lainnya? Gimana kesannya? Ayu Pradewi gimana? Saya tidak tertarik Kak karena ini saya hanya ingin mengetahui info yang dari yang Kakak berikan saja ya. Maaf Kak. Oke, siap. Thank you ya Ayu ya. Ayu Pradewi gimana rasa? Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya kalian masih di tempat kerja atau apa, diketik aja di kolom komentar ya. Jadi ingat, pendidikan itu adalah investasi terbaik kalian. Jadi, kenyamlah pendidikan tinggi-tingginya.
biar bisa mencapai mimpi kalian. Seperti Ayu Sanjani misalnya mimpinya tadi, atau yang lainnya. Oke ya. Oke. Kadek Lilis, gimana? Open mic? Oke. Oke, ya. Oke, sambil kita menunggu, saya ada game lagi satu nih, yang bisa nebak ya. Ini bukan clue lagi nih. Saya nggak pakai clue lagi nih, tapi tebak ya. Ini saya kasih OVO point, OVO cash. Sudah siap? Jadi sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan silakan adik-adik ya. Oke. Ini saya sampaikan kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti program RPL ini, kalian bisa, sekali lagi saya sampaikan, kalian bisa menghubungi langsung Alfa Prima bagian informasi senternya, atau langsung ke call center di Primakara bisa, atau langsung ke kampus kami di Jalan Tukat Badung nomor 135 Renon Denpasar. Ya, di setiap cabang itu ada information centernya Primakara, jadi bisa tanya di sana. Oke, kalau pas kalian kebetulan Alfa Prima cabang Denpasar, langsung bisa main juga ke kampus kami ya. Oke, udah siap ya? Nebak ini. Ada yang bisa nebak nggak? Nggak jangan ya dibilangnya. Nah, nggak jadi deh, karena nggak. Oke, nggak jadi fail nih, karena PPT-nya. Oke, kira-kira udah kelihatan belum ya? Oke, kalau gitu lagi satu nih, tebak. Oke, ada yang bisa nebak nggak ini gambar apa ya? Saya kasih 50.000. Wah, kelihatan lagi. Dragonfly. Wah, ini kendala teknis ya. Jadinya saya yang di prank ya dia. Oke, dia nggak jadi nih karena ada kendala teknis. Jadi langsung kelihatan di layar saya. Ini nggak kelihatan, tapi setelah saya gini presenting, teman saya bilang ini kelihatan. Oke, jadinya kuisnya batal. Jadi ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ingin bertanya lagi? Selain Ayu, Sanjani? Gimana? Ada? Oke. Sudah cukup? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat saya atau ke information center yang tadi saya bilang. Ini bisa dicatat nomornya. Ini saya sebenarnya banyak menyediakan game buat kalian, tapi karena waktu kita terbatas, jadi nanti lain kali. Oke. Nanti bisa langsung hubungi. Oke, sekian dari saya. Mungkin ibu-ibu kaprodi yang lainnya ada tambahan? Gimana? Ibu Praba, Ibu Utari? Ada tambahan yang ingin disampaikan? Mungkin dari saya sedikit saja ya Ibu Nitya. Jadi buat teman-teman di sini semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin langsung berkunjung, ingin ketemu langsung atau ingin melihat langsung kampus kami, bisa langsung datang aja ke Jalan Tukat Badung nomor 135 Renon. Jadi di sini nanti akan kita langsung fasilitasi apa yang teman-teman ingin tahu tentang Primakara. Misalkan teman-teman ingin tahu fasilitas kami, akan kami ajak keliling dulu Primakara, terus ingin
kenalan mungkin untuk masing-masing prodi juga bisa. Jadi pesan saya satu, jangan ragu untuk datang langsung ke kampus Primakara di Jalan Tukat Bado. Mungkin dari saya segitu saja, Ibu. Oke, thank you Bu Praba. Oke, untuk waktu Bu Yulia gimana? Bu Yulia? Nggih, Oh, ya. kalau Dan, nggih Mbak Nitya, nggih rasanya sudah cukup nggih Mbak Nitya nggih. thank you. Nggih, Ya, kalau sudah masih cukup, dilanjutkan. nggih, baik, terima kasih banyak Mbak Nitya dan Bapak Ibu dari jajaran Kaprodi di Primakara University. Terima kasih sudah sharing sama adik-adiknya. Next, adik-adik mungkin tadi ada yang udah bertanya langsung gitu ya. Kalau ada pertanyaan di luar ini, silahkan nanti menghubungi masing-masing di cabangnya ya. Kalau di Denpasar mau kontak langsung Kak Yulia boleh, Kak Trisna boleh. Di akademik nanti akan ada form pendaftaran RPL-nya, silahkan. Kemudian kalau di cabang Singaraja itu ada di Mbak Putri, kemudian di Karangasem ada di Mbak Dewi, kalau di Denpasar ada di Mbak Ilmi, gitu ya. Silahkan nanti dihubungi masing-masing. Kalau mau nanya-nanya, mau curhat atau konseling gitu ya, sama Mbak Yulia juga bisa, sama Kak Trisna bisa, sama siapa aja boleh lah gitu ya. Sama Bapak Ibu dan teman-teman dari Primakara tentunya juga sangat bisa. Nggih, adik-adik nggih. Semoga apapun tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari Primakara dapat memberikan adik-adik tambahan informasi sebagai pilihan adik-adik untuk melanjutkan pendidikan dengan dengan masa studi yang lebih singkat gitu nih. Kemudian yang kedua dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau dan tentunya tidak lagi kembali mengulang seperti kuliah-kuliah reguler di strata 1 untuk jalur di luar RPL. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Nitya dan Bapak Ibu dari jajaran Kaprodi di Primakara University. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa open cam adik-adik semua nggih? Bisa ya? Kita akan ambil gambar sedikit. Yang masih open cam nggih adik-adik nggih. Nah, kan kelihatan lah cantik gantengnya. Kangguin kita baru bisa ketemunya secara online nggih Mbak Nitya dan Bapak Ibu dari teman-teman di Primakara. Karena Niki alumni kalau dikumpulin susah dan apalagi semua cabang Niki jadi agak susah kalau kita satukan dalam satu tempat. Baik, Bapak Ibu silakan ambil pose yang cantik dan ganteng. Kita akan capture. Sudah nggih? Baik, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Titia mewakili lembaga Alfa Prima mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Titia akhiri, selamat sore. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan seluruh adik-adik. Sukses terus ya berkarirnya dan jangan lupa untuk melanjutkan pendidikannya. Thank you ya Mbak Yulia, izin pamit. Terima kasih. Silahkan Mbak.